Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Suciarti, kelas PGSD 6B dengan NPM 18 16 0065. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 1 konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Yang pertama yaitu makna pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro atau sering disebut micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, sedangkan terbatas dan sempit, sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Jadi micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih, menampilkan, mengajar yang dilakukan secara mikro atau dilakukan dilakukan dalam bentuk sederhana atau dalam waktu yang terbatas atau disebut miniatur. Sedangkan dari waktu, materi, dan jumlah siswa, metode atau media, unsur-unsur dalam pembelajaran lainnya ada 4, yaitu yang pertama tujuan atau kompetensi, yang kedua yaitu materi, yang ketiga yaitu media atau 4 metode, yang terakhir yaitu evaluasi. Dalam pembelajaran sebenarnya itu sangat kompleks. Nah, sebagai calon guru atau mahasiswa, untuk menghadapi hal tersebut diperlukan adanya micro teaching atau simulasi pembelajaran. Ini agar mahasiswa sudah memiliki persiapan, pengetahuan, atau pengalaman yang menandai sehingga dapat melaksanakan pembelajaran maksimal dalam situasi yang sebenarnya. Setiap calon guru atau mahasiswa harus sudah meningkatkan keterampilan mengajarnya, seperti observasi atau analisis oleh observer atau superficial yang telah disiapkan sebelumnya. Kegiatan observasi ini untuk mencermati kelebihan atau kekurangan setiap mahasiswa dalam micro teaching guna untuk penyempurnaan praktek atau pelatihan berikutnya. Adapun pengertian pembelajaran micro teaching menurut ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Rostia pada tahun 1982, pembelajaran micro teaching merupakan suatu kegiatan mengajar di mana segala sesuatunya dikecilkan atau disederhanakan. Yang kedua yaitu menurut Michael J. Wallace tahun 1995, pembelajaran micro teaching adalah pembelajaran yang disederhanakan. Situasi pembelajaran dikurangi lingkupnya, tugas guru dipermudah, mata pembelajaran dipendekatan, dan jumlah pendidikan dikecilkan. Jadi, dari dua pengertian menurut ahli dapat disimpulkan terkait tentang micro teaching. Simulasi pengajaran yakni model pelatihan praktik mengajar dalam lingkup teratas. Mikro untuk pengembangan keterampilan dasar mengajar atau hard teaching skill yang dilaksanakan secara khusus dan dalam situasi yang disederhanakan atau dikecilkan. Itu yang dapat saya sampaikan dalam materi bab 1. Yang selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan materi bab 2 tentang bab kedua yaitu tentang metodologi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013, sekolah dasar pembelajaran dalam kurikulum ini bercirikan yaitu tematik terpadu. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu landasan filosofis kurikulum 2013, yaitu Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu landasan yuridis kurikulum 2013. Yang pertama yaitu tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah, menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa atau lampiran, yaitu menggunakan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. Yang selanjutnya yaitu dasar pemikiran. Pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran adalah pedoman operasional dalam pedoman umum pembelajaran yang diatur dalam Kemendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Pedoman khusus ini berisi tentang tujuan dan lingkup pedoman, langkah-langkah penerapan RPP dalam pembelajaran, model-model penerapan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan penutup. Yang selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. Yaitu yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik, yaitu waktu belajar ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, tema sebagai pemersatu pembelajaran ditulis subtema di hari efektif belajar. Yang ketiga, mata pelajaran yang memerlukan waktu pembelajaran tersendiri, pendidikan agama, penjas, kores, muatan lokal, dan lain-lain dialokasi secara lengkap. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, membuat atau menyajikan media pembelajaran. Yang kedua yaitu mengambil atau menyampaikan materi ajar. Yang ketiga, mencari sumber belajar atau kamus pengetahuan dan lain-lain. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, memahami hakikat pembelajaran mikro. Yang kedua, mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga, melakukan observasi ke sekolah atau kelas. Yang keempat yaitu membuat persiapan tertulis perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah bentuk perilaku atau kemampuan keterampilan skill yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas pembelajaran secara profesional. Keterampilan dasar mengajar merupakan hak mutlak yang harus dikuasai guru agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi pendekatan dan model pembelajaran. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui mahasiswa atau pendidik atau calon guru seperti kita. Di antaranya yaitu keterampilan membuka pelajaran. Hal atau sasaran yang perlu dicermati dari kegiatan membuka pembelajaran yang pertama yaitu menciptakan mental belajar peserta didik. Yang kedua yaitu menimbulkan perhatian siswa. Yang ketiga yaitu membuat acuan atau gambaran singkat atau deskripsi tentang materi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang keempat yaitu membuat kegiatan kompetensi dan mengaitkan dengan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Dalam pandangan modern, mengajar tidak hanya sebagai proses penyampaian, tetapi juga melainkan sebagai proses mengelola tingkatnya pembelajaran agar berinteraksi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Keterampilan menggunakan alat atau media, yaitu ketercapaian proses pembelajaran ditandai dengan adanya bahan tingkah laku baik kognitif atau pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik, yaitu keterampilan. Dengan menggunakan media dapat menciptakan berbagai situasi pembelajaran yang menarik serta dapat membantu guru untuk membawa dunia luar ke dalam kelas, yaitu
Dapat juga menciptakan kegiatan konkret bagi siswa yang dapat membuat siswa itu senang untuk belajar, mendorong keingintahuan pendidik tentang materi-materi, untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mandiri dalam belajar. Adapun jenis media diantaranya yaitu media audio, visual, dan audio visual. Yang selanjutnya yaitu keterampilan menjelaskan, membuat sesuatu menjadi jelas atau menjelaskan lebih detail dari awal sampai akhir, bagaimana materi itu bisa sampai kepada siswa. Dan juga guru harus mengerti karakteristik siswa, bagaimana siswa itu dalam menangkap sebuah pembelajaran yang dijelaskan. Yang terakhir yaitu keterampilan variasi atau himulus atau rangsangan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.